لله عدد ما خلق الله في السماء، والحمد لله عدد ما خلق الله في الأرض، والحمد لله عدد ما بين ذلك، والحمد لله عدد ما هو خالق. لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. لك الحمد لا إله إلا أنت الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عليها نحيا وعليها نموت وفي سبيلها نجاهد وعليها نلقى الله. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم حبيبنا المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين كما صليت وباركت ورحمت على خاللك ونبيك إمام الناس سيدنا إبراهيم وعلى آله في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في كتاب العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Sidang Jumat yang dicinta Allah Subhanahu wa taala, tidak ada setitik pujian yang kita miliki, seluruh pujian milik Allah. Betapa mudah kita mengucapkan alhamdulillah, tapi belum tentu kita ucapkan dengan hati kita. Perilaku kita, tutur kata kita menunjukkan akulah yang patut dipuji. Disinilah butuh ketakwaan. Orang beriman belum tentu bertakwa, maka selalu diingatkan kita setiap hari Jumat, ittaqullaha haqqa tuqatih. Ya alladzina amanu, hai orang-orang beriman, bertakwalah dengan sebenar-benar takwa. Karena kalimat takwa di sini adalah menunjukkan fluktuasi, naik turun. Kadangkala kita bersabar, kadangkala tidak bersabar. Kadangkala kita sadari segala puji milik Allah, tapi kadangkala tutur kata kita, perilaku kita menunjukkan inilah saya. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Dialah yang mencipta langit dan bumi serta seisinya. Dialah yang memiliki kerajaan langit dan bumi serta seisinya. Tidak ada setitik pun yang kita miliki. Innalillah, sungguhnya kami milik Allah. Lahu mulku samawati wal ard, milik Allah kerajaan langit dan bumi serta seisinya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah langit dan bumi serta isinya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, seluruhnya milik Allah. Betapa banyak ayat-ayat suci Al-Quran menunjukkan milik Allah. Maka pujian hanya kembali kepada sang pemilik. Itulah yang harus kita rasakan, bukan mengetahui. Salam dan salawat selalu kita junjungan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, ini bukan sebuah pengumuman, tapi ini kenyataan bahwa kita lahir dan besar sampai mati di saat kehancuran peradaban Islam, di saat umat Islam jauh dari ajaran agama Islam. Kita miskin akan religion understanding by Al-Quran and Hadith design, pemahaman ajaran agama Islam yang didesain oleh Al-Quran dan Hadith. Kebanyakan hanyalah katanya. Maka kita menjalankan ajaran agama Islam hanya pendekatan seremonial formalistik, pendekatan yang lebih substantif fisik hilang. Betapa banyak orang yang salat tapi tidak mampu tanhanil fahsya wal munkar, salatnya tidak mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Bukankah kita bangga umat Islam terbesar di dunia adalah Indonesia? Tapi lihat kemaksiatan yang luar biasa, korupsi yang luar biasa, dan seterusnya. Saya tidak berbicara skop nasional, tapi diri kita sendiri. Di depan kita ada puasa Ramadan. Betapa banyak orang mengikuti Ramadan hanya begitu saja, tidak bisa mendiagnosa dirinya apakah sudah mendapatkan la'allakum tattaqun sebagaimana ayat suci Al-Quran, outcomes yang akan dituju. Ya alladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, diwajibkan kalian berpuasa sebagaimana umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Bagaimana mengukur ketakwaan? Karena kita tidak punya ilmu tentang takwa itu sendiri. Subhanallah. Di dalam ayat suci Al-Quran, inna iddatus syuhur indallah 12 syahran, 12 bulan di dalam 1 tahun. Ini adalah proses kehidupan kita. Bulan-bulan yang terakhir 10, 11, 12 di dalam surah Al-Baqarah 197, ini yang disebut dengan bulan-bulan haji. Al-hajj asyhurun ma'lumat, faman farada fihinal hajj fala rafasa wala fusuqa wala jidal fil hajj wa ma taf'al min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa in khairu zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Al-Baqarah 197 menunjukkan 3 bulan terakhir, itu penutup kehidupan kita. 10, 11, 12 Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ini yang disebut dengan bulan-bulan haji.
Haji adalah titik klimaks daripada keislaman kita, yaitu rukun yang terakhir, rukun Islam. Al-Islam al-khudu' wal-inqiyad. Islam adalah tunduk pasrah, berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Tunduk pasrah. Muslim adalah orang yang tunduk pasrah kepada Allah Azza wa Jalla. Manusia betapa banyak beriman tapi tidak salat. Ada yang salat tapi dia selingkuh. Dia WA-an dengan orang yang bukan istrinya. Betapa banyak orang yang salat tapi dia korupsi. Betapa banyak orang yang salat tapi dia menipu. Subhanallah. Bagaimana kita memahami jiwa kita sudah bertakwa atau tidak? Di sinilah yang harus kita pahami. Belajar. Mayoritas bikhar yufaku fiddin. Kalau Allah mencintai seorang hamba, kalau Allah ingin baik pada seorang hamba, hambanya dijadikan haus akan ilmu agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sudahkah kita mencintai ilmu agama sehingga kita belajar, sehingga lembaran hidup kita memahami tentang agama? Al-Islam adalah khudu' al-inqiyad. Islam adalah tunduk. Muslim adalah orang yang tunduk pasrah kepada Allah Azza wa Jalla. Titik kepasrahan yang tinggi adalah ketika orang itu menghadap Allah Azza wa Jalla. Kita zoom out dari rukun Islam yang kelima, kita zoom out, yaitu Islam. Islam adalah tunduk. Muslim adalah orang yang tunduk pasrah, berserah diri pada Allah. Rukun pertama adalah syahadat, persaksian. Yang kedua adalah salat, yaitu kita minta kepada Allah. Berdoa, doa bil khair. As-siyam artinya adalah menahan. Az-zakat artinya adalah suci. Hajj. Betapa banyak orang tidak mengerti hajj, bahasa Indonesianya apa? Al-hajj al-qasdu. Al-hajj adalah tujuan. Bagaimanapun kita akan menuju kepada Allah Azza wa Jalla, itu secara bahasa. Secara definisinya menuju kepada tanah suci pada waktu yang tertentu dengan ritual tertentu. Subhanallah. Jangankan orang kafir. Jangankan orang kafir. Orang yang mengatakan aku Tuhan, ana rabbul a'la dalam surah An-Nazi'at, itu manusia mengatakan aku Tuhan, sembahlah aku, itu Fir'aun. Fir'aun ketika dia sakaratul maut dalam surat Yunus ayat 90. Ketika dia sakaratul maut tenggelam, dia mengatakan amantu, aku beriman. Saking sombongnya tidak mengatakan la ilaha illallah, disebut nama Allah pun tidak. La ilaha illallah amar bi Bani Israel, aku percaya ada Tuhan selain Tuhannya Bani Israel yang diimani oleh Bani Israel. Wa ana minal muslimin, aku tunduk termasuk orang-orang yang pasrah, berserah diri. Al-Quran menjelaskan Fir'aun pun akhirnya dia tunduk kepada Allah, tapi terlambat. Surat 10 ayat 12, ayat 90. Surat 10 ayat 90. Fir'aun pun tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Maka rukun Islam terakhir adalah haji. Haji ini menunjukkan al-qasd, tujuan. Kita akan menuju pada satu titik namanya kematian. Maka redaksi Al-Baqarah 197 dikatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah Anda, sebaik bekal adalah takwa. Betapa banyak kita belajar tapi tidak mengerti apa yang kita pelajari. Kita tidak bisa mendiagnosa apakah saya bertakwa atau tidak. Sekarang banyak orang belajar manasik haji, kajiannya setelah Ramadan terlambat. Karena redaksi orang yang mau haji harus bekal takwa. 10, 11, 12 adalah bulan-bulan haji. Sebelum 10 adalah bulan 9, namanya Ramadan. Dan kita tahu tadi la'allakum tattaqun, outcomes daripada Ramadan, hasil akhir Ramadan, tujuannya adalah agar kalian bertakwa. Memasuki 10, 11, 12 adalah kematian kita. Kita akan merasakan kematian. Dan kita baru merasakan tunduk pasrah. Sebagaimana orang datang ke tanah suci, labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilan Engkau. Innal hamda wan ni'mata laka. Ya Allah, segala puji, segala nikmat milik Engkau. Wal mulk la syarika lak. Langit dan bumi serta seisinya kepemilikan hanya milik Engkau. Tidak ada sekutu bagi Engkau. Itu orang berangkat ke tanah suci. Pakai kain ihram, laksana kain kafan. Nanti ketika pada bulan Zulhijjah di padang mahsyar, di padang Arafah, seakan-akan di padang mahsyar, maka orang berangkat ke tanah suci bekal takwa. Orang yang mau haji mabrur, belajarlah dari Ramadan. Karena Ramadan penggemblengan diri kita bagaimana agar kita menjadi orang bertakwa. Barulah masuk 10, 11, 12 seakan-akan itulah bulan-bulan kematian kita menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Pada bulan Ramadan disebut dengan bulan puasa. Di situ dilipat kali gandakan pahala-pahala, Masya Allah. Jangankan pada bulan Ramadan orang berpuasa saja. Inna amal ibn Adam al-hasan bi asram salihah ila sabatu mitu daf illa sawfainahu liwana azubi. Dalam hadis qudsi, perbuatan kebaikan satu seorang hambaku, kebaikan satu dilipat kali ganda menjadi 10 sampai 700 kali lipat, kecuali puasa. Menunjukkan puasa lebih daripada itu. Itu milik aku yang memberikannya. Bayangkan Anda ketika kita tanding bola,
di lapangan. Kemudian wasit meniup dengan panjang, mulailah tanding. Setelah itu baru kita belajar bagaimana cara main bola. Kamu di belakang karena kamu kiper, kamu depannya karena kamu back, kamu masuk. Bagaimana mau menang? Betapa banyak kita bertahun-tahun menjelaskan puasa di tengah Ramadan. Sebelum bulan 9 adalah bulan Ramadan, yaitu bulan 8. Lihat bulan Syaban. Di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW paling banyak berpuasa sunnah. Hampir 1 bulan penuh adalah bulan Syaban. Jadi kita bukan hanya mengetahui cara main bola, tapi kita latihan main bola agar kita menang dalam pertandingan ini. Maka pada bulan Ramadan harus kita pelajari kajian-kajian tentang takwa, karena tujuan akhir harus kita pahami. Pernahkah dalam hidup kita memakai kendaraan motor atau mobil, sudah 1 menit, 2 menit, 5 menit, 10 menit, tidak tahu tujuan Anda kemana? Setelah 10 menit, mau kemana Anda? Tidak tahu. Tentu tidak pernah terjadi pada diri kita. Kalau pernah, berarti Anda depresi atau stres, atau bahasa yang lain adalah sakit jiwa. Karena orang yang normal tahu, dia mengambil kunci mau tujuannya kemana. Lihat ibadah kita, 1 Ramadan, 2 Ramadan, sampai 15 Ramadan, sampai besok Idul Fitri. Apakah Anda sudah bertakwa? Tujuannya apa? Puasa, takwa seperti apa? Tidak bisa menjawab itu semua. Betapa kita miskin akan pemahaman ajaran agama yang didesain oleh Al-Quran dan Hadis. Betapa banyak sampai sekarang orang berpuasa bertahun-tahun dari lahir, dari akhir bait sampai sekarang. Tapi perselingkuhan luar biasa. Di HP kita maksiat luar biasa. Salat setelah salat Anda berselingkuh. WA Anda dengan perempuan yang bukan istri Anda. Astagfirullahaladzim. Dan Anda nyaman-nyaman saja. Kapan Anda tidak nyaman? Ketika sakaratul maut. Apakah kita menunggu sakaratul maut baru kita tunduk pasrah kepada aturan Allah? Ittaqullah. Bertakwalah pada Allah. Maka belajarlah, kita belajar. Betapa banyak orang yang salat, setelah salat dia berantem suami istri. Setelah salat dia berantem dengan anaknya. Dia bentak-bentak, ini salat apa? Dan dia nyaman. Ini kondisi kita pas lahir dan besar di saat kehancuran peradaban Islam. Diskoneksinya luar biasa. Tidak nyambung antara perilaku kita dengan ibadah kita. Antara tutur kata kita dengan ibadah kita. Berpuasa pun tidak ada hubungannya dengan perilaku kita. Harusnya ada. Maka latihanlah dengan puasa bulan Syaban. Di dalam 12 bulan ada minha arbatun hurum. Surat At-Taubah ayat 36. Di dalam 12 bulan ada 4 bulan yang sangat disucikan oleh Allah, yaitu bulan 11, 12, 1 dan 7. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Sekarang kita pada bulan Rajab. Bulan Rajab di pertama kali yaitu Isra Mi'raj. Awal pertama kali perintah Allah Azza wa Jalla, dipanggil Rasulullah SAW ke Sidratul Muntaha kepada Allah Azza wa Jalla di bawah Jibril. Perintah Isra Mi'raj. Kita perbaiki salat kita. Kita review salat kita. Subhanallah. Jadi jangan Anda ngejudge bahwa Isra Mi'raj adalah bid'ah. Itu kita menghormati perbedaan pendapat fikih. Tapi kalau kita memperingati ini, mengingat diri kita siapa, ya Allah sebagai hamba Allah, kita review salat kita. Karena perintah Allah Azza wa Jalla, kita perbaiki salat kita. Al-Quran mengatakan innal insana khuliqa halu'an idza massahu syarru jazaa'un wa idza massahu khairu manun illa al-musallin alladzina hum 'ala salatihim daimun. Surah Al-Ma'arij ayat 19, 20, 21, 22. Lihat. Orang yang salat itu tidak mudah marah. Orang yang salat tidak kikir. Kalau Anda gampang marah, gampang tersinggung, menunjukkan salat Anda tidak diterima. Di dalam hadis Rasulullah SAW mengingatkan kita, ada orang salat 60 tahun, ya hadapan Allah, aku tidak terima salat engkau. 60 tahun dia salat. Lihat, cek. Anda masuk Google, tulis hadis tentang 60 tahun salatnya tidak diterima. Subhanallah. Lihat lagi hadis-hadis sahih. Ada seorang pemuda yang salat, kemudian Rasulullah melihatnya. Setelah selesai, salli farji fa innaka lam tusalli. Salat lagi, ulangi sungguh yang kau belum salat. Diulang lagi. Setelah selesai, salli farji fa innaka lam tusalli. Salat lagi, ulang lagi, Anda belum salat. Diulang lagi sampai 3 kali. Ini menunjukkan salat tanpa ilmu. Kemudian Rasulullah didatangi, ya Rasulullah, bagaimana, ajarkan aku. Subhanallah. Betapa banyak kita salat seperti ini. Ketika saya membawa jemaah haji, subhanallah, para jemaah haji salatnya cepat sekali. Bagaimana dia mau menyempurnakan rukun Islam yang terakhir? Rukun Islam tentang salat pun begitu. Betapa banyak konflik yang ada di tenda-tenda, ribut. Subhanallah. Bukankah orang tanah ke tanah suci harus bekal takwa? Dan kita akan masuk bulan Ramadan, harus latihan bulan Syaban. Sebelum Syaban, Rajab, dan Rajab adalah al-ashhurul hurum.
bulan ke-7. Dianjurkan kita banyak berpuasa. Banyak di grup mengatakan ini bidah. Betul, tidak ada dalil tentang puasa Rajab sendiri, betul. Tapi Anda harus zoom out, jangan zoom in. Lihat, Al-Ashhurul Hurum pada surat Taubat ayat 36 menunjukkan Rajab adalah bulan-bulan yang disucikan dan dianjurkan kita banyak-banyak berpuasa. Fala tazlimu fihinna anfusakum, jangan banyak berdosa. Bulan Rajab yang sekarang ini kita memasukinya, dan akhir bulan ini dosa dilipat kali gandakan. Lihat, di situ kita ngerem. Masuklah bulan Syaban, yang mana Rasulullah setiap hari berpuasa hampir 1 bulan penuh. Persiapan bulan Ramadan. Pemain bola yang jago sekalipun sebelum tanding dia latihan. Maka Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa hampir 1 bulan penuh? Apa sabda Rasulullah SAW? Ada 2. Pertama, Syaban adalah bulan yang mana banyak orang lalai dalam beribadah. Karena Syaban adalah antara Rajab dan Ramadan. Maka dalam hadis, ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab, barakna fi Rajab wa Syaban wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkahilah pada bulan Rajab dan Syaban. Sampaikan aku mudah-mudahan umurku sampai pada bulan Ramadan. Maka itu kita banyak berpuasa. Latihlah puasa kita. Subhanallah. Jangan puasa, jangan hari ini adalah hari yang terakhir kita puasa. Kita tidak tahu. Yang kedua, kenapa engkau ya Rasulullah banyak berpuasa pada bulan Syaban? Karena amal-amal ibadah diangkat ke langit, dan aku ingin saat itu aku dalam keadaan berpuasa. Cek hadisnya, adalah hadis-hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kita hanya berpuasa menunggu 1 Ramadan. Bagaimana Anda ibadah tanpa ilmu? Tidak aneh kalau orang setelah berpuasa dia bertengkar dengan istrinya, dengan anaknya, bahkan dia selingkuh, bahkan kebuatan maksiat, padahal sudah direm sejak bulan 7, yaitu bulan Rajab, karena dia termasuk Al-Ashhurul Hurum sesuai dengan surat At-Taubat ayat 36. Jadi jangan mudah Anda ngejudge ini lebih dah. Lihat dengan pemahaman yang luas. Subhanallah. Sidang Jumat yang dicinta Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan itu harus dengan ilmu. Bagaimana kita memahami takwa? Belajar. Bagaimana kita bisa mengukur apakah saya sudah bertakwa atau tidak? Harus belajar. Kita mau menuju suatu titik, maka kita ambil Google Map, kita klik. Apa yang Anda klik duluan? The last destination, tujuan akhir Anda klik mana-mana. Itulah start from there, mulai dari akhir. Takwa apa? Kebanyakan tidak tahu takwa. Tidak aneh ketika puasa tidak dapat apa-apa. Mau dilipat kali gandakan berapa lagi? Rasulullah mengatakan puasa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasulullah bersabda, Allah berfirman, puasa milik aku sebagaimana tadi saya bacakan. Aku akan kasih berlipat ganda. Tapi kalau kualitas puasanya 0 dikalikan 1000 pun 0. Sidang Jumat yang dicinta Allah Subhanahu wa taala, saya tidak berpanjang lebar karena khutbah Jumat. Marilah kita belajar. May yuridillahu bi khairin yufaqihu fid din. Kalau Allah cinta pada seorang hamba, ingin baik pada seorang hamba, belajarlah. Karena Allah menjadikan dia haus akan ilmu agama. Di sini semua laki-laki. Kita punya istri dan anak. Kalau Anda ingin anak dan istri Anda baik, kita sebagai kepala rumah tangga menuntut ilmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Dua yang dibangun oleh kita. Dua surga. Dunia surga, akhirat surga. Dunia surga adalah namanya an-nafsul mutmainnah. Sehebat apapun akhlak Anda wahai bapak-bapak, pasti punya konflik dengan ibu-ibu, dengan istri kita, dengan anak kita, pasti. Jangankan kita ma'al ma'sum, yaitu Rasulullah SAW pun ada konflik dengan istrinya. Bagaimana how to solve the problem? Ketakwaan yang menyelesaikan. Man yattaqillah yaj'alhu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa, Allah ngasih jalan keluar. Dia akan memberikan rezeki di luar dugaan. Ini janji Allah surah At-Talaq ayat 2 dan ayat 3. Dilihat. Janji Allah pasti benar. Beda dengan janji presiden. Banyak bohongnya dan saya tidak akan percaya. Para pejabat banyak bohongnya. Tapi janji Allah pasti benar. Reviewlah diri kita. Kalau Anda marah-marah, berarti ada salah salat kita. Al-Quran. Manusia punya 2 sifat. Pertama, apabila dia mendapatkan kesalahan, idza masya syarr jazuan wa idza masya khair manu'an. Kalau dia mendapatkan kesengsaraan, dia berkeluh kesah. Dia ngumpat. Bahkan levelnya atas, itu marah. Ini berkeluh kesah. Levelnya masih di bawah, marah di atas. Yang kedua, kalau dia mendapatkan nikmat, manu'an, dia jadi pelit. Sampilik karyang, pelit, medit. Kalau dia punya harta, koret. Illal musallin. Al-Quran mengatakan kecuali orang yang mendirikan sholat. Subhanallah. Betapa orang sholat itu membangun Rabbana atina fid dunya hasanah. Dia membangun dunia hasanah, surga di dunia. Ingatlah diri kita. Apakah saya mudah gampang marah? Kalau Anda gampang marah, menunjukkan sholat kita harus kita perbaiki. Ada yang salah. Berarti kita menuntut ilmu dengan
by Al-Quran and Hadis design, bukan by culture, bukan by community. Religion understanding kita didesain oleh Al-Quran dan Hadis, bukan apa kata orang, apa kata budaya kita. Begitu juga puasa kita. Fastaghfiruh, marilah kita minta ampun kepada Allah. Semoga khutbah yang singkat ini kita menjadi orang-orang yang dicinta Allah, yaitu menuntut ilmu, belajar dan belajar. Fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Allahumma inna Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu 'abiduk wa nahnu 'ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لك الحمد لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم يا أرحم الراحمين ارحمنا يا الله بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. Sidang Jumat yang cinta Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga kita termasuk hamba Allah yang dicinta Allah, yaitu menuntut ilmu. Kalau kita malas, ingat, kita dobrak kemalasan itu, kita harus menuntut ilmu, belajar sehingga kita mendapatkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah. Kita dapat dunia. Allah berjanji kalau Anda bertakwa dikasih jalan keluar dan dikasih rezeki di luar dugaan. Surah At-Talaq ayat 2. Itu janji Allah, pasti benar. Permasalahannya kita tidak tahu cara bertakwa karena kita tidak punya ilmu. Subhanallah. Anda tes, selama kita berdiri di atas tanah, selama itu pula kita tidak tahu Anda bisa berenang atau tidak. Selama kita berinteraksi dengan orang-orang baik, Anda tidak ketahuan Anda orang baik atau tidak. Tapi ketika di hadapan kita bukan orang yang baik dan kita tetap berbuat baik, taruhlah istri kita menyakitkan diri kita, anak kita menyakitkan hati kita, dan kita tetap berbuat baik kepada dia, berarti kita orang baik. Bagaimana caranya? Bertakwa pada Allah. Terus bagaimana takwa? Belajarlah. Tidak mungkin kita menuntut ilmu di waktu yang singkat dalam khutbah Jumat ini. Kita kaji lebih dalam lagi tentang takwa sehingga kita bisa merasakan Rabbana atina fid dunya hasanah. Inilah modal kita, wa fil akhirati hasanah. Itulah modal akhirat yang baik. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna warham ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rahmatan 'amma. Allahumma arham amwatal muslimin wal muslimat. Allahumma shfi mardal muslimin wal muslimat. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa wasfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadir saqaman. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana wa qulub azwajina wa banatina wa auladina ala din wa ta'atik. Allahumma alhimna rushdana wa a'idna min shururi anfusina. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyaha wa maulaha. Ya Allah, ampunlah dosa kami semua ya Allah dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmat berimu kepada engkau ya, kepada engkau hanyalah kita meminta rahmatmu ya Allah. Para saudara-saudara kita di Palestina, di Syam yang berjuang di jalan engkau, kuatkanlah mereka ya Allah. Limpahkan rahmatmu kepada mereka, limpahkan rahmatmu kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahmat yang luas. Bagi mereka yang sakit ya Allah, sembuhkanlah. Bagi mereka yang mendapatkan kesulitan, mudahkanlah mereka ya Allah. Bagi mereka yang terlilit hutang dan ekonomi susah, mudahkanlah, berikan rezeki kepada mereka ya Allah. Jadikanlah diri kami, pasangan hidup kami, anak keturunan kami menjadi hamba-hamba Engkau yang soleh. Jadikanlah kami hamba-hamba Engkau yang bertakwa. Pancarkanlah nur Engkau dalam hati dan pikiran kami dan anak-anak kami. Bimbinglah kami semua ya Allah dan keluarga kami. Tidak ada satupun yang mampu membimbing kami kecuali Engkau. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunlah segala dosa-dosa kami. Janganlah Engkau jadikan dosa kami sehingga kami sulit untuk mendekatkan diri kami kepada Engkau. Janganlah Engkau siksa kami karena dosa yang telah kami lakukan sehingga kami sulit untuk bersabar. Ya Allah, jangan Engkau siksa kami sehingga kami sulit untuk membaca Al-Quran setiap hari, setiap saat karena dosa-dosa kami yang telah kami lakukan. Ampunlah dosa kami ya Allah. Kalau Allah bukan rahmat dan ampunan Engkau, sungguh benar kami termasuk hamba-hambamu yang merugi. Jadikanlah diri kami, pasangan hidup kami, anak-anak kami, keturunan kami, hamba-hamba Engkau yang soleh, yang Kau cintai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Allahumma salli ala Allahu akbar. Asyhadu an la